Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Pemirsa masih bersama dengan Chef Andes di sini. Nah, Chef ini menjawab pertanyaan yang tadi sempat tertunda nih, Chef. Gimana sih caranya tetap konsisten di bisnis kuliner yang Chef bangun sendiri dari awalnya waktu Covid sampai dengan sekarang? Kita lebih ke quality control sih. Yang seperti apa, Chef? Jadi tuh kayak kita ada misalnya ada SOP-nya kalau ada saus yang saya harus coba dulu baru boleh jualan. Itu tetap karyawan yang buat, karena resepnya kita tuh di Adobe Burger kita open resep. Jadi semua karyawan kita harus tahu resep. Malah diharuskan tahu resep. Itu semuanya bisa bikin resepnya. Kayak saus, tapi untuk jualan itu harus lewat saya. Saya harus cicip dulu. Oh, ini layak jual. Baru bisa jual. Itu lebih ke quality controlnya. Kayak misalnya ataupun misalnya daging datang nih, kita kan pesen daging nih, datang nih, kita harus quality control dulu. Gimana kualitas dagingnya? Oke nggak? Ya, kalau nggak fresh kita balikin, kita nggak mau pakai. Gitu. Jadi lebih baik misalnya kenapa stoknya habis, malah kita ambil resiko stok kita habis. Daripada kita pakai yang, maksudnya daripada kita paksa pakai. Iya. Tapi nanti kualitas kita turun, malah kita lebih ambil resikonya kayak gitu. Oh, kita stok habis. Kita misalnya daging beefnya habis, kalau mau kita ada ayam. Kita lebih baik seperti itu. Cari alternatif lainnya aja. Ya, gitu dibanding dengan kita paksa dengan kita tahu nih kualitasnya jelek nih, tapi kita paksa jualan. Itu bahaya ya. Nah, makanya kita lebih ambil resiko kita nggak jualan. Gitu. Jadi lebih mending ya udahlah nggak usah jualan gitu ya. Makanya kalau saya tuh quality control yang penting. Karena balik lagi kita harus tahu kita tuh jualan produk. Iya benar. Karena kalau produknya kualitasnya bisa naik turun, orang lari. Iya sih. Jadi ini membahas mengenai taste juga, mengenai rasa berarti ya. Makanya kualitas produk, kualitas ininya dari sausnya, dari misalnya bahan makanan, saus dan bahan-bahan yang lain. Itu harus ada quality controlnya. Nah, Chef, ini kan memang udah menjadi passionnya Chef sendiri di dunia kuliner. Memang suka juga untuk mengulik menu dan lain sebagainya. Itu tapi pernah nggak sih Chef kayak jenuh deh di dunia ini? Ada kepikiran untuk move ke bisnis lainnya mungkin? Kalau jenuh mungkin ada. Kalau jenuh pasti ada. Manusiawi. Namanya kita burn out. Ya. Cuma kalau lari ke bisnis tes enggak, karena saya bisanya ini. Oh, begitu. Saya bisanya ini dan nyamannya di sini. And saya good at it. Maksudnya saya baik di sini gitu. Makanya kalau lari ke bisnis lain kayak enggak deh. Namanya kayak misalnya saya lari ke otomotif nih, saya nggak ngerti cara benerin mobil gitu. Saya bisanya masak. Oh, begitu. Tapi ketika jenuh itu pelariannya kemana? Pelariannya kita holiday. Makanya bikin event kalau aku ya larinya. Larinya malah larinya tetap ke kuliner sih. Jadi kalau kita tuh punya podcast, kalau untuk di YouTube tuh kita punya Regional Radio, itu podcast khusus F&B Talk. Jadi dia panggil chef dari seluruh Indonesia yang top number. Nah, itu kan inspirasi buat kita. Biasanya kalau jenuh tuh nonton itu, terus tuh ya mikirin bikin event ini bikin apa ya. Ketemu sama teman-teman di F&B yang sepikiran, satu circle, ngobrol, bikin ini seru dia, bikin ini seru. Kalau biasanya sih jenuh sih kalau gitu. Jenuhnya malah begitu ya Chef ya. Mungkin jenuhnya tuh karena seperti itu terus. Iya, lebih jenuhnya lebih ke situ, bosan yang kok gini-gini doang ya, jualan lagi flat doang gitu. Flat doang gitu. Jadi harus buat satu gebrakan gitu ya. Gitu. Atau misalnya teman-teman datang nih, mau masakin ini kok. Udah kita masakin. Nah, biasanya larinya ke sana. Kalau gitu. Jenuh. Masih di kuliner itu. Ya, ujungnya pasti larinya ke situ. Nah, kalau kita bahas mengenai semua profesi ini kan ada suka dukanya nih, Chef. Kalau di dunia kuliner sendiri, suka dukanya seperti apa yang pernah Chef alami? Kalau sukanya dulu ya. Sukanya itu sih sukanya tuh kita punya proud sendiri, bangga sendiri. Misalnya kayak contohnya gini, misalnya teman saya mau deketin cewek nih, Iya. bisa telepon saya tuh,
Atau mau menikmati makanan? mau fine dining nih, mau masakin. Oh gitu. Nah, misalnya setelah misalnya kita masukin nih, mereka happy, mereka, weh enak loh makanan. Itu tuh punya sesuatu yang nggak bisa dibeli sama duit. Maksudnya nggak bisa dibeli sama uang gitu loh. Ya. Nah, itu sukanya. Maksudnya tuh mereka coba makanan yang nggak bisa mereka dapetin dimanapun, yang nggak dijual komersil. Punya duit pun belum tentu Iya, bisa gitu ya. Jadi kita masakin spesial, terus tuh mereka suka, terus tuh mereka bisa bilang enak loh makanannya. Itu sesuatu yang nggak bisa dibeli pakai uang tuh, kebanggaan sendiri itu Oke. sih. Kalau dukanya? Kalau dukanya lebih ke itu satu, karena ini bisa dibilang fisik kan, kerjaan Iya. fisik kan, itu capek tuh pasti itu. Makanya dukanya lebih ke situ. Terus tuh kadang tuh kalau R&D nggak ketemu tuh, kadang tuh buang bahan makanan tuh banyak, karena ya bisa dibilang tadi 80% malah nggak jadi menu kan. Iya, benar. Malah jadinya kok nggak bisa keluar sih menunya, kok nggak jadi sih. Itu dukanya juga di sana. Itu kalau udah kayak apa ya, nggak jadi seperti itu, ada rasa kesel gitu kayak. Makanya kesel, kok nggak jadi ya. Oke. Padahal ininya udah betul loh, nguliknya udah lama loh, tapi kok nggak jadi ya. Itu dukanya lebih ke situ sih. Terus tuh misalnya ya itu, misalnya kebalikan yang tadi, kita udah kita udah bikin menu sebaiknya yang menurut kita udah oke banget, tapi ternyata malah pasarnya yang nggak bisa nerima. Karena dengan ya mungkin nggak pernah coba atau gimana kan, malah jadinya kita itu udah enak loh sebenarnya, tapi itu ternyata pasarnya yang kurang pas gitu, karena kita kan nggak bisa maksain kan, kita harus berdamai dengan pasar kan. Kadang itu jadi dukanya, kok nggak bisa ya diterima ya gitu. Gitu. Jadi ada rasa kayak aduh, tertahan lah Iya, gitu iya, Chef iya. ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau orang baru mau terjun ke dunia kuliner, bisnis kuliner ini, itu apa nih Chef yang harus mereka punya dulu? Maksudnya tuh kayak misalnya mental kah begitu? Apa yang harus mereka punya dulu di diri mereka? Kalau yang mau masuk ke kitchen lah ya, ngomongnya ke kitchen lah ya. Ya itu pertama tuh harus suka dulu sih. Oke. Jadi kerjanya nggak terpaksa, itu dulu yang paling penting. Habis itu ya mental, karena awalnya udah suka, itu yang lain pasti ngikutin. Jadi kerjanya nggak terpaksa, karena balik lagi ini kerjaan fisik. Kalau dari awalnya nggak suka, karena kerjanya karena terpaksa, itu mau nggak mau pun bakal capek terus, gitu loh. Bakal berasa fisiknya bakal capek 2 kali 3 kali. Cuma kalau dari awalnya udah suka, aku suka kuliner, aku suka masak, aku suka penasaran sama kuliner ini, itu nggak bakal jadinya capek. Oke. Dari situ, itu sih yang paling pertama. Cintain dulu pekerjaan dan apa yang mau kamu bukan pekerjaan toh, tapi semuanya. Maksudnya tuh dunia F&B-nya, dari sisi makanan, dari sisi ininya, orang-orangnya, itu harus suka dulu. Ciptain dulu lingkungan nyamannya berarti. Maksudnya dari orangnya sendiri dulu. Iya. Maksudnya suka dulu dunia F&B-nya, baru bisa. Itu sih poin paling awal dulu. Jadi harus tahu itu dulu, harus pakai hatinya dulu lah gitu ya Chef ya. Baru nanti bermain di sana. Iya. Kalau enggak, itu sebabnya banyak resto-resto mungkin yang tutup. Ini seperti yang maksudnya nggak tahu dunia F&B-nya, tapi mungkin cuma cari komersilnya gitu loh. Iya. Jadi untuk mulai semua itu harus yakin dulu di awalnya ya Chef ya, harus nyaman dulu, harus suka dulu ya. di dunia itu seperti apa. Iya. Gitu. Oke Chef, terima kasih banyak ya Chef ya, karena sudah karena agak kaget ya Chef ya karena sudah mau cerita bersama kami hari ini. Tapi sebelum itu boleh disampaikan dulu Chef kepada para pemirsa Opini, bagaimana untuk bisa menyukai dan mensyukuri apapun profesi yang mereka jalani saat ini Chef. Mungkin boleh disampaikan saja. Lakuin aja sih dulu, setelah mungkin karena badan kita juga udah diciptain Tuhan kan pintar nih. Jadi apapun yang dilakukan di luar sana, dilakuin aja dulu, dijalanin aja dulu, nggak usah banyak pikiran. Nanti dengan sendirinya badan pikiran kita bakal suka sendiri sih. Lebih ke kalau saya sih itu sih.
Jadi ujungnya nanti akan ngalir sendiri. Ya ngalir sendiri sih. Oke, Chef, terima kasih banyak karena sudah mampir nih hari Sip. ini ke tempat kami. Semoga nanti target-targetnya ke depannya bisa buka event lagi kali ya, Chef Ya ya. nanti kita undang mungkin bisa Boleh. Bisa berjalan dengan baik dan Ya. juga lancar ya, Chef ya. Nah, untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini pukul 11 hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utar Novadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.